Selamat pagi, nama saya Agustina Chahiro, NIM 19104169919, kelas A2 pagi, dosen Pak Adi Murzalin SEMM, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Di sini saya akan menjelaskan perilaku konsumen dalam lintas budaya dan perspektif internasional. Bisa dilihat di layar tinjauan budaya dan perspektif internasional. Dalam pengujian terhadap faktor-faktor psikologi, sosial dan budaya secara konsisten ditemukan bagaimana lapisan yang beragam pada masyarakat Amerika secara umum mengkonsumsi barang-barang yang beragam pula. Agar dapat menghasilkan para pasar harus mengerti sifat alamiah dan ukuran perbedaan di antara konsumen dan dari masyarakat yang berbeda sehingga mereka dapat mengembangkan strategi pemasaran yang terarah efektif untuk digunakan secara pasar asing yang diinginkan. Sudut pandang pemasaran global menekankan pada kemiripan konsumen di seluruh dunia dan strategi pemasaran lokal menekankan pada keragaman konsumen di negara yang berbeda, strategi orientasi budaya mereka yang spektif. Arti penting menjadi multinasional. Hampir seluruh perusahaan bisnis raksasa memasarkan produk mereka di luar batas negara asalnya. Bermacam alasan yang menyebabkan perusahaan-perusahaan menjual produk mereka ke seluruh dunia. Banyak pula perusahaan yang mempelajari bahwa ketika pasar dalam negeri telah matang, maka satu-satunya kesempatan terpenting untuk kelangsungan masa depan perusahaan diwakili oleh pasar luar negeri. Kenyataan ini mendorong mereka untuk memperluas batas-batas mereka mencari konsumen yang tersebar di seluruh dunia. Efek negara asal. Efek negara asal ini muncul karena konsumen seringkali sadar bahwa nama perusahaan atau merek tertentu berhubungan dengan negara tertentu. Perspektif tentang suatu produk berdasarkan negara pembuatannya, bahwa beberapa konsumen mungkin memberhentikan pembelian suatu produk dari negara tertentu disebabkan oleh perasaan benci mereka terhadap negara tersebut. Analisis konsumen secara lintas budaya. Analisis konsumen secara lintas budaya bisa kita lihat adalah untuk usaha untuk menentukan derajat persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih suatu negara. Analisis tersebut dapat menyediakan pemahaman terhadap karakteristik psikologis, sosial dan budaya konsumen yang menjadi target bagi pelaku pasar, sehingga mereka dapat mendesain strategi pemasaran yang efektif. Pemasaran, persamaan dan perbedaan individu. Semakin banyak persamaan antara satu negara ke negara lain, maka pasar juga cenderung memakai strategi pemasaran yang hampir sama. Menurut nilai dan istiadat dari suatu negara, maka strategi pemasaran yang lebih spektif diterapkan produk yang sama dan mempunyai makna yang berbeda di setiap negara. Pertumbuhan global di kelas menengah. Pertumbuhan masyarakat di kelas menengah ini di negara sangat berkembang dengan menarik perhatian banyak pelaku pasar global yang sedang mengidentifikasikan konsumen baru untuk produk mereka. Masyarakat kelas menengah mempunyai kemampuan untuk membeli yang cukup besar. Karakteristik naluriah dari analisis lintas budaya. Biasanya sulit bagi perusahaan merencanakan bisnis negara-negara asing untuk menjalankan penelitian
lintas budaya konsumen. Sekian dari saya, terima kasih.